Ingatkan. Gimana bang? Ini bang. Ada orang nelpon koordinatornya Mas Slamet, ada ibu-ibu sama sekali nggak punya air. Ya, itu nggak berani karena jalannya terlalu nekuk, takut jatuh. Itulah salah satu kesusahan di salah satu dusun di wilayah Paranggubito ini ya, kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kami mengambil gambar pagi tanggal 19 Desember ya, 2024 di kediamannya Pak Mas Slamet ya, Mas Slamet, dan kami di sini bersama para aktivis kemanusiaan dan perairan. Kami berada di wilayah Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Informasi awal bahwa daerah ini adalah daerah keras, daerah yang tidak memiliki kandungan air dangkal sehingga membutuhkan air bawah bumi ya, air sungai bawah tanah. Dan inilah aktivis-aktivis yang telah berusaha mengangkat air dari kedalaman sekitar 180 meter di salah satu desa di kecamatan ini, tepatnya di Dusun Ngejring, Desa Gendayaan, Kecamatan Paranggubito. Dan rumah ini adalah rumah bersejarah karena awal mula adanya kegiatan tersebut bermula dari seorang bernama Gus Asrori Idris, putra dari seorang JNU dari Tirtomoyo ya, Tirtomoyo, yang kemudian menghubungkan persoalan pada saat itu 2019 terjadi kemarau selama 9 bulan lebih sehingga gagal panen dan juga gagal air dan sangat memprihatinkan. Dari situ kemudian Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Kiai Syarif meminta kepada Ustadz Wianto namanya, yang kemudian menjadi ketua Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Solo Raya, datang ke sini untuk menemui Mas Slamet. Singkatnya, nanti ada koneksi karena Ustadz Wianto ini selain kiai juga aktivis Mapala ya, Mapala ini Mapala Gapadri ITNY, dan kebetulan memang namanya juga ITNY, orang-orang teknik semua. Dan saya ingin tahu kepada Mas Slamet, awal mula kedatangan sahabat-sahabat seniornya beliau ini seperti apa itu dulu, gimana ceritanya Mas Slamet? Ceritanya dulu Yang kenceng dong. Ceritanya dulu saya bikin posko bantuan air bersih sama Gus Asrori Idris. Itu tujuan utamanya bantu air bersih ke warga-warga yang kurang mampu. Terus dari itu Gus Asrori menghubungkan kepada Suka daerah Solo untuk ikut membantu air di Paranggubito. Tapi setelah itu kembali ke Gus Asrori, beliau bilang harusnya ada lebih dari sekedar air tangki. Soalnya kalau cuman air tangki kan setiap tahun kita membutuhkan, kita harus cari solusi yang jangka panjang. Akhirnya itu dapat gua Ngejring, gua Jomblang di Gendayakan. Terus cerita awal yang saya pengen tahu ini kan apa ya, satu hal yang sebelumnya mungkin tidak terbayangkan. Satu di antara penyebabnya itu adalah beliau yang dikenal sebagai Bang Menyek ya, insinyur geologi atau sahabat saya, sehingga terjadi koneksi kan dengan antara pada Suka dengan pihaknya Mas Slamet, kemudian dengan ITNY dengan Gapadrinya. Itu ketika mereka datang ke sini tuh informasi yang sampai terima dari Gus Asrori, terus kedatangan mereka seperti apa? Kedatangan beliau 7 mahasiswa yang dari TNY itu pertamanya tanggal, kalau nggak salah sekitar tanggal 29 Agustus kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 29 Agustus 2019 ya, 2019 sebelum Covid. Kalau nggak Agustus, September itu katanya Gus Rory, teman-teman dari ITNY yang mau survei ke sana berjumlah
Jumlahnya nggak ada, jumlahnya Gus Rory nggak bilang, cuman dia katanya bawa mobil Pajero ya kan, bawa mobil Pajero, orang berpendidikan semua. Kita nanti kalau ngomong harus yang sopan santun. Artinya Mas Slamet dipesankan sama Gus Asrori akan kedatangan tamu dari ITNY Jogja, orang berpendidikan. Karena Mas Slamet kenapa disuruh ngomong apa hati-hati, karena mereka berpendidikan. Mas Slamet nggak hati-hati kalau ngomong. Suka nggak hati-hati. Terus ceritanya, berarti Mas Slamet setelah mendengar cerita itu ya benar ya mempersiapkan diri menjadi orang hati-hati gitu. Enggak, biasa-biasa aja. Enggak ya. Cuman ada pesen katanya beliau kalau nggak salah orangnya Dahlan Iskan. Oh gitu. Ya, saya nungguin dari jam 7, dari habis Isya nyampe 3:30. Tapi yang datang bukan orang-orang kayak berpendidikan. Orang-orang buluk semua yang datang ke sini. Apa buluk? Buluk semua. Itu sebenarnya cuman persepsi sampean untuk membayangkan seorang berpendidikan tuh rapi gitu. Tapi Itu pemirsa. Jadi sebagian orang itu melihat ketika orang berpendidikan mungkin kayak mbaknya itu kan pakai jaket ya kan rapi. Sementara ini dikatakan seorang berpendidikan bahkan bicara pun suruh hati-hati bawa mobil Pajero. Ternyata sampai ke sini jauh panggang dari api rupanya. Gimana kelihatannya mereka itu penampakannya lah itu ya. rambutnya gondrong semua. Kayak saya dong. Yang tidak gondrong cuma 2. Oh. Yang Malolo sama Mbak Muci. Ada Mbak Malolo, ada Mas Malolo, ada Mbak sama Muci. Mbak Muci. Yang 5 gondrong semua. Siapa yang 5 itu? Yang 5 Trondol, Dengen, Belara, Botek, sama Gimpe. Pemirsa, pernahkah Anda menemukan nama seperti itu dalam buku-buku nama-nama bayi? Trondol, Belara, Belarak, Botek, Botek, Gimpe, Gimpe, Dengen, Dengen, Malolo, Malolo sama Mbak Muci Muci. ya. Kalau Malolo, Muci itu masih agak mending gitu. Masih agak Ini ada Belarak, Belarak itu saya ingat kemarin keris, Belarak Sinret. Itu adalah nama-nama panggilan dari sahabat-sahabat kami di Gapadri ya, Gapadri. Terus ceritanya setelah itu. Setelah itu bermalam di sini sampai pagi, sekitar jam 9 kita antar ke Ngejring. Ngejring itu adalah dusun di mana terjadi eksplorasi air bawah tanah itu ya. Dan di situ Kiai Wianto udah nungguin di sana. Cuman dari lokasi Sragin Kiai Wianto ke sana. Oh, Kalau nggak salah Kiai Wianto waktu hari pertama udah ada di sana. Cuman nggak ke sini, langsung ke sana. langsung ke Ngejring. Langsung ke Ngejring. Terus Dan waktu itu masih bersih-bersih dulu di gua. iya kan semak-semak itu ya. Masih semak-semak. Sama Mbak Slamet belum dibersihin, padahal udah mau dibersihin sebelumnya. Biar tidak rancu, ini namanya Mas Slamet di daerah Dusun Ngejring, tempat luang atau luang itu adalah gua vertikal ya. Itu juga ada sesepuh masyarakat atau kiai setempat namanya juga Slamet. Jadi kita punya Slamet 2, Slamet Luru. Luru nih Slamet. Terus Habis dari itu ya gimana ya sampai sekarang? akhirnya berlanjut. Intinya kebetulan saya pada saat itu mengaktifkan diri untuk mencatat setiap perkembangan yang ada. Karena ini adalah cerita sedih ya. Jadi di sini yang paling saya ingat terutama di daerah di Dusun Ngejring, Pak, kami di sini orang-orang yang minum kambing. Pak, kami di sini kalau kemarau minum sapi. Saya awalnya nggak ngerti, ternyata yang dimaksud mereka memelihara sapi, memelihara kambing dijual untuk beli air bersih guna untuk meminum. Karena apa? Karena sekali lagi ini daerah keras ya, untuk daerah kars, daerah kars ini beliau ahlinya, itu orang geologi, artinya orang yang nggak karena ini dulu laut ya, laut kemudian menjadi darat sehingga tidak memiliki kandungan air dangkal adanya di bawah. Dan untuk beli air tangki pun seperti yang katakan Mas Slamet itu dulu ada program kita sumbangan air. Saya satu saat sama Mas Slamet itu ada orang nelpon koordinatornya Mas Slamet. Ada ibu-ibu sama sekali nggak punya air. Jangan kan untuk mandi, untuk minum nggak ada. Saya ingat betul itu. Terus Gus Asrori menghubungi menghubungi ini supirnya tangki. Si tangkinya itu nggak berani karena jalannya terlalu nekuk, takut jatuh. Itulah salah satu kesusahan
di salah satu dusun di wilayah Paranggubito ini ya, Kecamatan Paranggubito. Karena itu desa yang sangat ke dalam. Desa tertinggal bahkan ya. Dan itulah upaya dari Padasuka, masyarakat setempat, teman-teman Ansor, Banser, dan NU juga. Secara teknis pengelolaan untuk pengangkatan air itu ya teman-teman dari ITNY, karena kebetulan mereka adalah orang-orang yang memang biasa di alam ya, mapala, mahasiswa paling lama. Dan mereka bisa masuk ke luang. Mungkin cerita detailnya nanti saya akan sampaikan pada edisi yang lain. Sekarang pada hari ini 19 Desember 2024, setelah dari 2019, catatan saya awal Ustadz Yanto kesini itu Agustus, saya lupa tanggalnya. Ini sudah 17 Agustus. 17 Agustus ya, sudah 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekitar 5 tahun ya. Berarti cukup Ustadz Yanto sebenarnya untuk jadi bupati di sini. Sudah 5 tahun berjuang. Alhamdulillah air itu mengalir walaupun tidak memenuhi keseluruhan desa, tetapi selalu ada penambahan. Dan alhamdulillah juga melalui Pak Budi Darmawan, waktu itu beliau jadi GM kalau nggak salah di Jarum Foundation. Alhamdulillah juga dapat bantuan dana untuk pembelian mesin dan segala macamnya, dan sampai sekarang masih ada kerjasama. Dan yang juga paling ingat ini kawan-kawan yang sebenarnya nggak buluk sih, udah cakep-cakep. Saya ingat betul awal malam itu udah kedinginan, rokok nggak ada gitu kan, nyari air susah, buang air juga nggak ada. Itu ada di satu lembah, kita mau ke rumah kampung itu jauh, itulah susah payahnya. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan cukup baik ya, dan bahkan berkembang. Saya ingin penyampaian dari salah satu kawan-kawan Gabatri. Monggo. Oh iya, ketua Mapala ya? Tapi nggak mahasiswi paling lama nggak? Sebenarnya menjadi suatu kebanggaan juga ya bagi anak-anak Gapadri bisa menyalurkan hobinya, bakatnya itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, harapannya bagi kita bisa menciptakan kembali desa-desa binaan yang membutuhkan air juga atau membutuhkan kerja kita. Alhamdulillah luar biasa, dan itu nyata ya. Jadi kalau selama ini ada KKN kuliah kerja nyata itu hasilnya cuma nyata-nyata, cuma bersihin rumput gitu. Kalau ini bukan KKN, melebihi dari KKN itu sendiri dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Saya kalau berlanjut nangis saya, karena ya begitulah. Dan alhamdulillah juga ya waktu itu setelah diresmikan dapat penghargaan dari MURI. Apa kategorinya Pak Haji? Kategori apa waktu itu? Apa? Desa masalah kategori ingat nggak kategorinya dari MURI? Oh, ini masuk di Instagramnya kampus ITNY. ITNY itu Institut Nasional Teknologi Nasional. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Ini yang khusus dari Padasuka. Oh, penghargaan anugerah mahakarya kebudayaan ini diberikan oleh Ketua MURI Jaya Suprana secara daring pada hari Jumat tanggal 3 bulan 7 2000 berapa ini? 2000 yang lalu lah ya. Nanti saya di template tak kasih keterangan. Di samping Gapadri ITNY Padepokan Sunan Kalijaga atau Padasuka yang merupakan mitra Gapadri dalam kerja persaudaraan pengangkatan air di Goa Jomblang tersebut. Lebih lengkapnya kawan-kawan ini memberikan nama Goa Jomblang Ngejring karena ada Goa Jomblang juga ya di Jogja, maka dikasih kata Ngejring biar tidak ketuker. Kebetulan juga dusunnya Ngejring, Desa Gendayaan, Kecamatan Paranggubito. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita, biar kawan-kawan ini hari ini akan meresmikan penambahan itu ya, 11 desa. Assalamualaikum, sampai jumpa. Dan mari kita terus berkarya.